pertandingan pertama selalu sulit. Ya. Iran kan juga pertandingan pertama juga. Gitu. Berarti buat mereka juga sulit. Tapi memang kalau kita lihat sedikit kita ke pertandingan, yaitu memang kita kalah segala-galanya lah. Mungkin kelebihan kita adalah kecepatan dan juga kelincahan yang ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk sekali lagi do something. Karena memang bukannya kita underestimate atau tidak optimis, tapi kelihatannya kalau untuk kita menang tuh rasa-rasanya sangat sulit lawan Uzbekistan. Kebetulan sekitar 3 minggu lalu saya ngobrol melalui Zoom dengan ayahnya, Bjorn Ravern, adalah gelandang serang. Jadi bukan striker. Nah, cuman dia kemudian 2 tahun PSSI di tangan Eto. Bung Harpa sebagai pengamat, sebagai penikmat sepak bola Indonesia, apa yang Bung Harpa rasakan selama 2 tahun? Minggu terakhir ini kok makin banyak kasus di bawah yang mungkin apakah mereka sibuk ya memoles tim nasional kemudian lupa untuk melihat di tataran grassroots lah. Akun timnas Indonesia. Nah, ini dia. Akun timnas Indonesia ini tidak ngeposting full time. Dan ini bukan yang pertama. Ini sampai waktu itu menang lawan India 10 postingan ya, 20 klip ya. Ya, apakah ini lumrah atau apa ya? Ya jelas tidak lumrah lah dan tidak perlu lah seperti itu. Apa istilahnya, kalau Anda tidak mau bersama kami saat kalah, jangan merayakan saat kami menang. Setelah 2 tahun. Ya. PSS ini dinakodai oleh Eto. Apakah Bung Harpa merasa sudah berada di jalur yang benar? Welcome to my channel. Itulah sebuah kalimat dari opening akun YouTube pengamat sepak bola Indonesia ternama. Halo Sobat Arena, serius banget ya tadi ya. Gua Nando Adi Pratama, selamat datang kembali di Arena Talk supported by Mills. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Jadi sekitar 32 hari lagi nih kita akan menyaksikan laga krusial ya melawan Australia dan Bahrain, yang tentunya dapat menentukan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 di LA, Meksiko, dan Kanada. Nah, kali ini ya saya tidak sendirian pastinya. Di sini saya akan ditemani dengan pengamat sepak bola yang familiar dengan informasi A1-nya. Dan ini juga salah satu pengamat favorit saya juga di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Haris Parede atau Bung Harpa. Selamat. Terima kasih. Tadi mau gini. Iya. Biasanya kalau lagi siaran TV begini. Oh iya benar, kita ulang. Oke. Iya. Nah. Salam olahraga. Oke, gimana kabarnya? Baik. Akhirnya ya setelah saya DM gitu ya. Iya. Saya hubungi gitu ya. Akhirnya ini juga karena sempat saya pikir thread ya. Masuk DM saya pikir thread topik itu ternyata memang ada komunikasi lah untuk diundang, dan itu suatu kehormatan honestly karena buat saya itu ngobrol bola itu selalu menyenangkan karena membuat kita yang mungkin baru kenal terasa seperti sudah kenal sejak lama gitu. Bener. Karena sepak bola itu menyatukan kita semua. Sebagian besar sih begitu. Oke, for information, ini Bung Harpa ini pengamat pertama ya yang ada di podcast Arena Talk. Jadi ini suatu kebanggaan kita. Terima kasih, my honor juga, my pleasure, my honor. Oke, mungkin Bung Harpa kita langsung ya mulai pembahasan kali ini. Yang pertama Timnas U20. Iya. Timnas U20 ini ya sudah bergulir, kita sudah melewati 1 match. Kita baru saja dilumat Iran 0-3. Hasil yang ya kurang memuaskan gitu ya tentunya di awal game. Tapi kita semua tahu Bung Harpa, game pertama itu tidak mudah. Iya. Ya, gimana Bung Harpa melihat game kali ini? Pertama, kata dilumat, ditekuk itu istilah jurnalis banget ya. Waduh. Menanduk bola. Itu khas banget ya. Iya, khas banget. Jadi itu mengingatkan saya juga karena dulu saya pertama kali kerja di newspaper itu tahun 2006. Jadi kata-katanya selalu diajarkan seperti itu. Ini sedikit flashback. Iya. Nah, kembali tadi soal tim nasional 20 ini memang susah saya menilainya. Kenapa? Di satu sisi kan ini adalah kelas usia memang. Jadi ekspektasi orang juga jangan terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat treatment yang didapatkan oleh pasukan Indra Safri ini kan menurut saya cukup mewah ya. TC di mana-mana, kemudian juga ikut Tolong Cup dan lain-lain. Jadi akhirnya wajar kalau kemudian ekspektasi orang kemudian meningkat. Apalagi pertandingan pertama tadi saya agak sedikit ambigu saat bridgingnya dikatakan
pertama selalu sulit. Ya. Iran kan juga pertandingan pertama juga. Gitu. Berarti buat mereka juga sulit. Tapi memang kalau kita lihat sedikit kita ke pertandingan, ya itu memang kita kalah segala-galanya lah. Gitu ya. Terlepas dari orang mengatakan oh kita kalah body segala macem, ya agak ini memang betul ya. Tapi di luar itu pun kita memang kelihatannya sangat banyak sekali PR yang harus dikerjakan, dan bukan tidak dan lawan Uzbekistan nanti yang kedua itu not even easier menurut saya. Kalau nggak mau dibilang lebih susah, minimal sama gitu. Dan lawan Yemen juga orang mungkin menganggap wah lawan Yemen ini kita bisa menang, ntar dulu. Di grup pun di kualifikasi kita segrup sama dia juga, sama mereka kita cuma main 1 sama. Gitu. Jadi emang ini adalah satu situasi yang saya pikir sangat sulit. Tapi ya again, ya inilah sepak bola, nggak bisa juga kita selalu menang ya. Mungkin ada evaluasi nanti, seperti juga waktu itu Sintayong dievaluasi kan gitu kan. Betul. Tapi apa bisa dibilang ini calculated loss against Iran? Apa gimana? Oke, ada 16 tim, nggak mungkin semua tim juara. Hanya ada tim 4 ke perempat final dan hanya ada 8 ke perempat final. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita fight semaksimal mungkin, menunjukkan kemampuan kita, bermain semangat. Saya pikir itu ya esensi dari olahraga. Jadi kan kita juga tahu lah kapasitas kita. Cuman ketika kemudian kita bermain tanpa pola, kemudian terlalu mudah membuat lawan mendeliver bola ke jantung pertahanan kita, kemudian tidak ada respon ketika Iran begitu mengeksploitasi bola-bola udara. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Saya selalu dalam situasi ini merujuk kepada pertandingan antara Inggris dan Panama tahun 2018 di Rusia. Kebetulan saat itu saya juga ke sana. Saat itu 6-0 Inggris memimpin. Begitu ada gol dari Panama 1, fans Panama itu tepuk tangan. Artinya kan memang orang harus menyesuaikan ekspektasinya dengan kenyataan gitu. Nah, kenapa? Ya mereka tahu bakal kalah, tapi at least mereka menjaga martabat dan harga dirinya apa? Dengan fight, dengan mencoba mencari gol, 1 gol. Nah, itu yang saya harapkan nanti saat menghadapi Uzbekistan. Betul, saya setuju dengan Anda. Memang ini bukan apa yang mudah. Iran itu kalau kita lihat di senior adalah peringkat 2 terbaik di Asia setelah Jepang. Tapi kalau kita membuat mereka kesulitan, membuat mereka tidak mudah untuk mengeksploitasi kita, dan kita mungkin bisa mengganggu pertahanan mereka, bakal bisa mencuri gol walaupun mungkin kalah, saya rasa fans akan menerima. Itu intinya. Kita sedikit singgung statistik ya. Mungkin tadi Bung Harpa menyinggung soal bola-bola udara. Apakah itu satu titik lemah kita? Nanti apa yang harus dibenahi untuk melawan Uzbekistan yang notabene ya kita tahu sendiri ya, Uzbekistan badannya kita juga di U23 juga ya mental ya. Witan, Marcelino Ferdinand. Gitu ya, kesenggol dikit ya. Gitu. Gimana Bung Harpa melihat? Iya, kalau di tengah-tengah kompetisi ini memang nggak mudah ya untuk melakukan perubahan drastis. Apalagi kalau kita lihat ini adalah problem mendasar ya soal postur. Walaupun sekali lagi ini bukan satu-satunya alasan. Tapi kita juga mungkin perlu sedikit merujuk dengan apa yang sempat dikatakan oleh Coach Novarianto, di mana saat itu dia mengatakan sudah mewanti-wanti pentingnya tinggi tubuh ketika mau bersaing di Asia. Saya nggak lupa itu. Di ASEAN mungkin kita secara antropologis, secara kultural mirip-mirip tinggi tubuhnya, Malaysia, Filipina. Tapi once kita ke Asia, bahkan nanti mungkin kalau dunia, ya kalau kita lihat secara historis kan Jazirah Arab maupun juga Asia Timur itu kan tinggi tubuhnya cenderung di atas kita. Nah itu bisa kita lihat ya kemarin itu kita kalah duel-duel udara. Jadi menurut saya untuk saat ini memang ya kita hanya bisa memberikan yang terbaik menghadapi menghadapi Uzbekistan. Apalagi tadi sudah disinggung kan bagaimana Uzbekistan ini mungkin dia tidak setinggi para pemain Iran. Tapi dari yang kita semua tahu mereka punya body balance, punya badan yang bulky, dan saya masih ingat waktu di Asia U23, kebetulan saya juga liputan di sana, itu memang badannya kayak pemain UFC itu loh, siapa? Khabib Nurmagomedov. Khabib gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang mereka punya mungkin secara genetik ya atau secara alam membuat mereka seperti itu. Tapi saya selalu percaya di setiap kelebihan itu ada kelemahan, atau setiap kelemahan ada kelebihan. Jadi mungkin kelebihan kita adalah kecepatan dan juga kelincahan yang ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk sekali lagi do something. Karena memang bukannya kita underestimate atau tidak optimis, tapi kelihatannya kalau untuk kita menang tuh rasanya sangat sulit lawan Uzbekistan. Oke, Bung Harpa, soal Jens Reven. Gimana Bung Harpa melihat kemarin game pertama Jens Reven melawan pemain yang mungkin
ya sepantar lah sama dia lah ya. Kalau Iya. misalnya dibandingin sama Iran ya sama Iya. Jens Raven gimana? Jens Raven sepantar, tapi 9 pemain lainnya nggak sepantar. Pemain bola kan permainan kolektif ya. Iya. Ya kecuali ada orang bola, itu Maradona sendirian ya. Maradona kan beda. Iya. Is one in a million ya. Atau mungkin Messi gitu ya. Tapi kalau kita bicara pada umumnya kan sepak bola ini olahraga tim, bukan olahraga individu. Jadi kadang-kadang 11 pemain itu kalau mereka kompak, walaupun biasa-biasa aja, itu it's better than satu orang yang bagus tapi kemudian dia nggak bisa bermain secara tim gitu ya. Banyak contohnya, mungkin kalau nggak tahu, mungkin udah lahir belum tahun 2004 ya. 2004 siapa? Waktu Yunani juara Euro, itu kan mereka hampir tidak ada bintang sama sekali, Iya. ya. Tapi kemudian mereka bisa mengejutkan, bisa juara Euro dan bahkan mengalahkan tuan rumah Portugal. Ya, bala yang deket deh, nggak usah jauh-jauh. Euro Piala Dunia 2022, Iya. Arab Saudi mengalahkan Argentina walaupun akhirnya Argentina juara. Jadi ya kalau saya lihat, kalau kita kembali lagi soal Jens Raven ya, dia secara individu bagus, punya tinggi tubuh juga cukup 189 kalau saya nggak salah. Dan sedikit menarik mungkin kalau saya bisa spill di sini, kebetulan sekitar 3 minggu lalu saya ngobrol melalui Zoom dengan ayahnya, Bjorn Raven. Bjorn Raven ini Ayahnya juga pemain bola ya? pemain bola juga, cuman dia kena cedera, kemudian dia berhenti jadi pemain bola. Jadi dia seletingan Patrick Kluivert, ada fotonya tuh. Mungkin nanti saya share, saya kasih Oke, ya. boleh, nanti ditampilin Terus ya. Clarence Seedorf, sama saya satu lagi saya lupa gitu. Jadi sama Giovanni, itu angkatan Giovanni, mereka. iya. Nah jadi dia mengatakan bahwa anaknya ini dulu sebenarnya adalah gelandang serang. Jadi bukan striker. Nah, cuman dia kemudian berapa kali mencetak gol dari luar kotak penalti, dan dia punya kemampuan untuk menciptakan gol, badannya cukup tinggi, cukup menjulang. Akhirnya dia didorong jadi striker, dan akhirnya makanya kalau kita lihat dia kan bisa melebar juga, bisa passing dan lain-lain, ini lengkap. Tapi again kalau 10 pemain lainnya nggak bisa, atau 9 lah yang outfield nggak bisa menopang, maka rasanya susah juga. Kalau kita ingat kemarin, mungkin hanya 3-4 kali ya komentator menyebut nama dia, karena bola memang nggak nyampe ke dia. Jadi saya kira bukan salah dia lah. Memang secara tim kita harus diakui kita kalah jauh dari Iran. Iya, kita juga melihat sang kapten Donitri ya. Kita mungkin kemarin yang nonton itu seperti apa ya, kesulitan ya menembus lini pertahanan, lini tengah dari Iran. Tapi melihat Donitri ini bagaimana di game kemarin? Kalau secara umum dulu ya, sebelum nanti kita ke game kemarin, saya melihat dia adalah salah satu potensi terbaik pemain di Indonesia. Kenapa? Bukan soal skillnya, tapi soal mentalitas dia. Kemudian kedua, pengalaman dia kan juga dibawa di U23 ya, walaupun dia nggak terlalu banyak minute play. Kemudian juga di kualifikasi kemarin dia main cukup bagus. Oke lah pengalamannya, crossing datarnya juga kita tahu cukup bagus. Mungkin hanya satu kelemahannya menurut saya, badannya kurang bulky ya. Karena ketika nanti ketemu yang ya seperti kemarin itu, ya susah juga ketemu. Jadi memang dia secara personal saya lihat juga orang yang sangat bisa outspoken, ya kan, public speakingnya bagus, crossingnya bagus, semua bagus, mentalitasnya juga bagus. Kalau kita ingat di AFF kemarin, dia juga ada satu momen dia menyelamatkan kita dari kebobolan sampai dia tersangkut segala macam. Tapi masih banyak PR secara individu yang harus dipumping dia. Dan di Persija juga setahu saya dia ganti-gantian sama Firza Andika. Jadi bagus, tapi belum cukup bagus untuk bisa bersaing lebih tinggi lagi. Jadi kita apresiasi apa yang sudah dia tunjukkan, tapi juga kita dorong dia untuk meningkatkan kemampuannya. Iya, ya terlepas dari hasil buruk juga ya kita apresiasi lah. Mereka udah berani yang main dari bawah gitu ya. Mereka udah istilahnya fighting spirit lah, udah mungkin udah mentok ya. Iya. Nah, itu yang saya pengen lihat nanti lawan Uzbekistan. Jadi jangan takut membuat kesalahan, jangan takut kalah. Toh ini juga U20. Kemudian juga mereka juga sedang berkembang dan kita tahu lawannya berat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan kedua juga menurut saya partisipasi dari netizen. Jangan dikit-dikit, ya nggak tahu ya, mungkin bocil-bocil atau saya nggak ngerti ya, langsung menghujat dengan kata-kata yang ini. Oh, anti kritik. Ya kalau kritik itu mungkin kalau dia melakukan pelanggaran, tackle yang kasar, nggak perlu. Ya kalau mereka memang kemampuannya segitu, ya kita harus hargai gitu. Kan ada, kalau kita memaksakan orang dengan melebihi kemampuan, ya itu kan salah juga gitu. Jadi kecuali memang kita sebenarnya mampu, tapi kita membuat banyak kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Misalnya nyikut orang, akhirnya kita penalti gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita harus apresiasi juga. Ya seperti yang dikatakan tadi, mereka berani memainkan bola-bola pendek, bilap serangan dari belakang, walaupun kalah ya. Oke, ya kita juga harus apresiasi ya kawan-kawan yang ada di sini. Kemarin kan ada sempet juga tuh. Oke, sekarang ini saya mau nyinggung soal statementnya Indra Syafri. Indra Syafri. Ini boleh saya bacakan nih, kami tidak bermain begitu buruk.
tetapi kami tidak punya antisipasi yang bagus untuk umpan-umpan silang mereka. Ya. Selain itu, ini dalam tanda urung, antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 kami lemah. Sebenarnya kami punya kesempatan untuk melakukan serangan balik dan ada beberapa kali bisa membuat peluang. Bagaimana komentarnya? Oke, ini lagi secara umum dulu sebelum nanti saya merujuk ke pernyataan Coach Indra Safri ya. Dari pengalaman saya meliput pertandingan-pertandingan bola baik di lokal maupun di internasional, terutama pelatih-pelatih Eropa, peperangan itu sebenarnya sudah dimulai di preskon. Kita kan juga sering ketemu kan di lapangan kan. Nah, di situ sudah dimulai cywarnya, apa yang harus dikatakan, apa yang nggak dikatakan. Saya masih ingat satu sedikit cerita waktu meliput final Liga Champions 2023 di Istanbul. Di ruangan itu saya udah pengen tanya nih sama Guardiola soal Haaland, kenapa dia nggak mencetak gol sampai berapa bulan. Tapi saya nggak dapat kesempatan. Akhirnya ada salah satu wartawan dari Saudi menanyakan hal itu. Yang dijawab Guardiola tau nggak apa? I think you are the only one in this room would like to ask about that. Which is itu nggak benar. Orang pasti pengen tanya itu semua, tapi kenapa dia mengatakan itu? Untuk melindungi dia dari tekanannya pemain itu. Jadi dia nggak mau tuh orang bertanya ke pemainnya dan ke pemain itu merasa ada tekanan. Nah itu yang juga harus dilakukan oleh pelatih-pelatih kita. Artinya dalam preskon itu mereka harus tahu kapan saatnya untuk defense, kapan saatnya untuk mengakui bahwa kita memang kalah kelas, ya udah gitu. Jadi kadang-kadang kalimat ini kan akhirnya menjadi bukan kita goreng ya, tapi dia sendiri yang membuat akhirnya tergoreng gitu. Tapi kalau dia mungkin mengaku itu suatu kegagalan yang memang keniscayaan, saya pikir ya udah kita juga ngerti gitu. Akhirnya dengan dia mengatakan hal-hal yang sebenarnya quote by quote ngeles, akhirnya kan kita jadi menimbulkan reaksi. Nah, itu yang menurut saya ya pelatih-pelatih itu juga harus harus pintar ya dalam memilih statement ketika sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan. Oke. Ya iris waris juga sih ya. Udah lewat juga, tapi ya yang pasti statement di preskon itu menentukan. Yes, betul. Menentukan headline. Iya, betul. Saya masih ingat ya waktu kita di Piala Asia 23 misalnya, sebelum lawan Irak. Nah, Coach Shin itu waktu itu masih Coach Shin kan, dia bilang gini, intinya dia mau quote by quote menyerang kepemimpinan wasit lah. Nah, kemudian ada wartawan Irak yang mengcounter itu, seolah-olah dia mengatakan bahasa gampangnya aja ya. Anda itu sengaja ya mau memberikan tekanan ke wasit ya gitu. Nah, saya di situ sebagai wartawan tapi nasional saya juga bertanya, tapi pertanyaan itu nggak ada hubungannya. Tapi saya bilang gini, Coach Shin, you are not the only one in this room. Gitu. Jadi itu kayak cywar juga kan. Jadi biar Sintayongnya juga saat itu tidak merasa dia nggak ada yang belain gitu. Nah itu makanya saya mengatakan sebelum pertandingan itu H-1 preskon itu sudah sangat penting gitu. Jadi jangan dianggap enteng karena itu nanti kan akan diliput media, kemudian itu akan jadi vibes. Apakah vibes yang akan positif mendukung tim nasional itu atau malah membebani mereka gitu. Iya, oke. Tentunya kita juga menantikan ya game nanti melawan Uzbekistan ya. Ya harapannya melawan Uzbek apa nih? Harapannya kita bisa mengalahkan. Gini, kalau ditanya itu kan selalu nggak ada yang jawab. Saya pesimis, kita pasti kalah tuh nggak ada. Pasti ya, pesimis bisa menang gitu. Selalu itu udah pasti. Cuman kalau saya melihat komparasi kekuatan dari grup C ini, ya udahlah, fight aja. Go and fight, udah. Fight aja. Berikan yang terbaik, udah habis itu ya udah. Apa boleh buat karena di tengah-tengah ini nggak mungkin kita melakukan perubahan yang drastis. Oke. Ya, sebelum kita tutup pembahasannya, saya mau tanya nih, Bung. Kita kemarin kalah lawan Iran 3-0. Iya, lawan Iran ya. Tapi akun Timnas Indonesia. Nah, ini dia. Akun Timnas Indonesia ini tidak ngeposting full time. Dan ini bukan yang pertama. Ya sampai waktu itu menang lawan India 10 postingan ya, 20 klip ya. Ya, whatever lah. Dan ini bukan yang pertama ya. Ini bukan yang pertama gitu ya. Admin sering ya tidak memposting full time gitu. Apakah ini lumrah atau apa ya? Ya jelas tidak lumrah lah dan tidak perlu lah seperti itu. Istilahnya kalau Anda tidak mau bersama kami saat kalah, jangan merayakan saat kami menang. Nah, itu kan pernyataan yang sering kita dengar kan. Bahkan kalau kita tahu kata sportif kan itu ada artinya adil dan konsisten kalau nggak salah. Nah, itu aja kita balik ke situ gitu. Jadi nah ini sama juga gitu. Sama juga mengakui kan tadi sama ketika Coach Indra kalah ya udah akuin aja nggak ada masalah gitu. Kita tahu kok gitu. Demikian juga ini kenapa sih kalau memang kita kalah justru kalau kita kalah kita tahu kita kalah kita kurang kita bisa memperbaiki itu gitu. Menurut saya
Apa ya? Ibaratnya nih kalau pemain ini WO dia. Kan hanya 1-0 aja di-update kan? Iya. Nah, yang full time gak ada. Berarti Iya. WO nih Berarti admin WO dia. Bener 3-0 sih. Iya, bener pas 3-0 kan. Nah, mungkin dia udah tahu kali. WO nih Iya. adminnya. Jadi yang wajar aja lah. Kita Iya. juga nggak jangan terlalu banyak pencitraan lah intinya itu. Itu yang nggak bakal gimana juga sih ya. Kita juga posting ya udah gitu, posting aja gitu. Iya, kita juga semua posting dan mengerti lah situasi itu tidak gampang loh Niran. Oke, mungkin kita ke pembahasan berikutnya yaitu 2 tahun PSSI di tangan Eto. Kita nyebutnya Eto ya, by the way. Ada Eto, ada ET. Ada Eto, ada ET. Itu ada aja sih. Pak Erik. Pak Erik, ya. Saya biasa Pak Erik ya. Iya, iya. Erik. Ya kita kalau dari redaksi kita Eto. Ya kalau misalnya kalian baca di website inilah tuh kita seringnya Eto. Iya. Jadi sepakatinya Eto. Jadi for information, Erick Thohir ini terpilih sebagai Ketum PSSI pada 16 Februari 2023. 16 Februari 2023, which is ya ini sekarang ya mungkin sekitar 1-2 hari. Ini pas banget momennya gitu. Tapi Eto ini dilantik pada Mei, kalau saya tidak salah, Mei 2023. Tapi ya kita merujuk ke yang sudah terpilih ya. Iya. Dan ini bertepatan ya 2 tahun gitu. So far, Bung Harpa sebagai pengamat, sebagai penikmat sepak bola Indonesia, apa yang Bung Harpa rasakan selama 2 tahun? Selama 2 tahun jujur ya banyak perubahan-perubahan, pembenahan-pembenahan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir di sepak bola kita, honestly. Dan ini memang adalah adonan yang paling pas untuk kondisi sepak bola kita. Artinya ketua PSSI itu harus punya jabatan juga, punya taring, punya cakar dalam arti positif ya. Contoh beliau ini kan Menteri BUMN juga. Ya artinya masalah pendanaan untuk Liga 1 kita lihat ada Bank BRI. Ya. Liga 2 ada Pegadaian. Boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Siapa tahu aja masuk kan ke sini Siapa kan. tahu boleh Pegadaian. Ketiga PNM, Permodalan Nasional Mandiri kalau nggak salah Liga 3. Kemudian Mandiri itu tim nasional. Jadi semua bank pemerintah dikerahkan dan lain-lain. Saya tahu banyak lah gitu. Jadi sebenarnya itu adalah memang yang paling ideal. Kemudian juga ada akselerasi yang beliau lakukan dengan menaturalisasi para pemain diaspora atau keturunan. Kemudian juga ya ada VAR ya kalau kita bicara tataran teknis. Cuman begini, ada tapinya. Ini pendekatan top bottom. Dia benahi dulu yang seksi yaitu timnas. Nggak salah juga, nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat membenahi tim liga atau grassroots, kalau itu yang prioritas, sebenarnya itu paling ideal. Tapi itu tidak mudah. Mungkin beliau sadar itu. Jadi akhirnya diambil dari top bottom dan implikasinya kita sudah lihat. Ya, bagaimana gairah tim nasional kita ini luar biasa. Kalau kita ingat, kalau kita lihat di lini media massa komen-komen orang. Baru kali ini setelah sekian lama saya ngikutin bola optimis gitu-gitu rata-rata kan. Dan selama saya liputan di Qatar itu nggak sekali 2 kali ketemu satu keluarga itu berangkat ketika kita waktu itu lolos ke knockout stage melawan Australia. Mereka berangkat sengaja untuk nonton itu dan juga berangkat sengaja nonton Uzbekistan di semifinal. Satu keluarga. Jadi kemudian juga SSB terutama di kota-kota itu berkembang sangat luar biasa animonya. Jadi banyak hal positif. Dengan akselerasi di timnas. Cuman tentu jangan dilupakan juga anak grassroots kita, terutama di banyak nih saya dapat pesan dari dari netizen, Bang tolong disinggung kalau ada kesempatan soal grassroots kita di EPA kita, yang kayaknya agak-agak kurang pantas kalau saya ceritakan bagaimana lika-liku di sana, bicara soal duit lah harus ada untuk bisa dimasukkan pemainnya dan lain-lain. Ini yang belum tersentuh. Nah ini juga jangan dilupakan. Jadi ada hal positif yang sudah dilakukan beliau, tapi juga tentu masih banyak PR yang harus dijalankan. Apalagi yang saya dengar nanti itu katanya kalau saya nggak salah ya ada proposal yang mengatakan FIFA itu akan atau FIFA atau KNVB gitu ya ingin mengajukan proposal naturalisasi itu hanya boleh dari garis orang tua. Orang tua which is ibu ayah. Ibu ayah. Jadi kalau kakeknya juga ada garis keturunan itu udah nggak bisa. Oh gitu. Katanya mau diajukan. Nah ini kan artinya kalau sampai tiba-tiba dari supply dari pemain kita nggak ada, terus kemudian proses naturalisasi itu tidak bisa dijalankan karena aturan itu, ini kan ada kayak layangan putus kan, dari mana sumbernya. Sementara nanti Tom Hai kalau nggak salah tahun ini udah umur 30, Sandy Walsh juga kalau nggak salah umurnya 28-29, ya mungkin emang ada lah beberapa yang masih muda, tapi kan mereka akan menua dan belum tentu performanya sebagus itu. Nah ini yang saya pikir mungkin menjadi PR Pak Erick Thohir dalam
ya beberapa tahun ke depan ya, kita nggak tahu sampai kapan beliau jadi ketua PSSI. Oke, tadi juga kan Bung Harpa sudah menyinggung soal mungkin sedikit reformasi dari berbagai aspek gitu, mungkin dari liga kita udah ada VAR, Iya. dari mungkin dari tadi top to the bottom ya kita membenahi di timnas gitu ya. Tapi ini ada statement juga dari Pak Jokowi setelah Erick Thohir terpilih itu Presiden Jokowi dulu meminta reformasi total. Jadi dia minta ada kayak kalau bisa ini roadmap-nya kelihatan. Ya, itu mungkin ya saya tidak tahu, mungkin Bung Harpa punya pendapat lain gitu, punya pandangan lain, apakah sudah kelihatan atau belum gitu ya si roadmap-nya itu. Dan ya mungkin dalam 2 tahun terakhir PSSI juga sudah reformasi ya, dari yang tadi sudah saya sebutkan. Dari reformasi ini, dari berbagai aspek ini, sejauh mana Bung Harpa menilai keberhasilan reformasi ini? Kalau kita mau adil menilai, memang beliau baru 2 tahun memimpin. Jadi saya rasa kalau dibilang belum terlalu kelihatan, ya memang belum terlalu kelihatan di grassroots seperti yang tadi sudah kita singgung. Karena memang waktunya untuk membenahi grassroots itu butuh waktu ya. Tapi memang ada beberapa yang sudah dilakukan, mungkin secara substantif atau detail bisa saya paparkan di sini. Contohnya Liga 3 PNM Nusantara itu sekarang sudah menerapkan semi profesional. Mereka harus berbadan hukum. Kemudian juga untuk playoff promosi mereka menggunakan home and away. Kemudian juga kalau saya nggak salah ya, pelatih itu harus lisensi A juga. Nah ini kan yang menjadi concern juga selama ini, ketika pelatih itu mati-matian, kemudian juga keluar duit ratusan juta untuk dapat lisensi A, orientasi mereka apa? Ya melatih Liga 1, Liga 2, duitnya lebih gede. Ngapain melatih Liga 3, apalagi Liga 4 atau SSB? Sementara di Jepang kebalikannya. Ya yang ngajarin anak-anak ya harus yang benar supaya nanti gedenya bagus kan gitu. Nah ini juga udah mulai diterapkan. Tapi memang jujur kalau untuk 2 tahun kita belum bisa menilai secara fair ya. Karena itu waktu yang sangat sempit, dan beliau tadi menggunakan pendekatan top bottom. Ya yang kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan lagi yang lebih baru lagi, yang lebih fresh, sehingga kita nanti grassroots kita bisa berkembang dan kita bisa menyuplai pemain juga, pemain lokal kita. Jangan hanya mengandalkan naturalisasi. Saya sangat setuju naturalisasi untuk akselerasi. Tapi I think enough is enough. Sudah cukup. Bukan hanya dari soal komposisi lokal dan diaspora, tapi juga kalau tiap 3 bulan ada pemain baru masuk, ini adaptasinya juga bisa dipikirkan. Kevin Dix misalnya bulan November baru datang, main 30 menit udah pulang lagi, dan nggak main lagi 4 bulan. Nah itu penyesuaiannya gimana? Masuk lagi oleh Romney, dan mungkin nggak tahu nanti ada Jerry Whitwell. Nah, oke lah, mungkin oleh atau Jairo nanti mungkin yang terakhir. Kemudian nanti kita mulai fokus untuk grassroots, dan kita akan coba untuk pumping kesempatan 2026 maksimum 2030. Oke. Mungkin nanti bahasan tentang squad itu kita simpan di akhir. Oke, siap. Oke. Jadi tadi Bung Harpa sudah menyinggung soal liga. Liga. Ini mungkin kita juga mendengar ya dari keresahan publik, keresahan netizen gitu. Apakah perlu kita mengadakan sebuah sebuah piala? Piala yang melibatkan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Seperti FA Cup atau Coppa del Rey, Coppa Italia dan lain-lain. Ya, prinsipnya adalah semakin banyak pertandingan semakin bagus. Kalau saya sih sesimpel itu jawabannya. Semakin banyak pertandingan semakin bagus. Tapi dari sisi keuangan seperti apa Bung Harpa menilai? Iya, keuangan harusnya kan kalau misalnya bagian marketingnya di jalan itu kan bisa dijual juga. Ada pertandingan segala macam. Jadi nggak ada masalah buat saya. Karena sedikit saya singgung lagi, Liga 3 itu juga sama. Mereka begitu regular season selesai kan masih ada playoff degradasi, playoff promosi. Tujuannya adalah untuk memperbanyak pertandingan gitu. Nah, kalau di Liga 1 saya pikir kalau itu diterapkan, ya saya sebut aja tim-tim besar seperti Persija, Persib, kemudian juga Persebaya, Arema, Bali dan lain-lain. Itu kalau mereka main kan di piala itu tetap saya pikir bisa menjadi magnet untuk uang juga, dia hak siar, kemudian juga penonton dan lain-lain. Jadi nggak ada masalah dan dulu kalau nggak salah ada juga Piala Indonesia kan? Iya, dulu ada Piala Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Saya setuju banget. Inter Island Cup tapi ya Iya, satu. Jadi kayak FA Cup-nya di Inggris kan, itu kan semua klub itu, bahkan sampai yang amatir sekalipun kan, sangat setuju sekali. Sangat setuju. Oke. Mudah-mudahan Erick Thohir mendengar ya, Pak Eto. Iya, ini usul yang bagus juga nih, luar biasa nih emang. Jurnalis lapangan berarti dia tahu di lapangan. Bagian. Ya, dan itu biasanya mungkin bisa bisa dirumuskan tim-tim kecil
ketemu dulu kan. Yap. Saling ketemu, nanti kalau udah mungkin 20 besar baru tim Liga 2, Liga 1 dan seterusnya kan. Ya, gitu. supaya kan tim-tim di Liga 2, Liga 3 juga kan merasakan atmosfer bermain lawan Liga 1 gitu kan. Dan Meskipun pada umumnya itu juga. Nah, itu juga. Cuman kan bayangkan nanti misalnya udah round kedua terakhir misalnya, tiba-tiba misalnya tim dari Liga 4 bisa nembus ketemu Persija atau Persib. Wah, itu kan buat mereka kan satu pengalaman. Jadi fairy tale juga kan, yang setuju banget itu. Iya. Ya mungkin akan menjadi sebuah tontonan yang menarik ya, seperti kemarin Plymouth mengalahkan Liverpool. Oh, ini fans Arsenal nih. Ini video. Tapi abis itu Plymouth menang 5-1 dari Millwall tuh di Championship Division. Dia kayak dapat kesurupan. Tahu ya. Iya, bisa abis ngalahin Liverpool 1-0 ya. 1-0 ngalahin Millwall 5-1 dan mereka tuh peringkat paling bawah kan? Iya, padahal dia juru kunci di Liga Championship Division. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin itu bisa jadi menarik ya kalau bisa kita diadakan di Indonesia gitu. Iya. Oke, mungkin sekarang soal target. Erick Thohir ini menargetkan Liga Indonesia di peringkat kedua ASEAN. Dan peringkat ke-12 di Asia. Jadi Erick Thohir ini datang dengan misi bikin Indonesia ini jadi raksasa sepak bola Asia. Iya. Oke. Tapi mau 2 tahun berlalu ini kita masih lebih sering ya melihat drama-drama ribut-ribut di lapangan seperti di liga mungkin kasta kedua, kasta ketiga gitu ya, terutama di Liga 2. Bahkan banyak keputusan wasit yang kontroversi. Iya. Ini visi atau ilusi? Wah, ini berat ini. Karena gini, pertanyaan ini datang bukan kebetulan. Karena belakangan ini dalam mungkin seminggu terakhir kan luar biasa banyak sekali insiden. It's happening. It's happening, betul. Sampai hari ini mungkin ada lagi, saya nggak tahu ya. Karena kemarin kebetulan kemarin saya bawain tuh Persikapas lawan Tornado. Itu ribut sama pemain wasit diserang, pemain kipernya Tornado. Saya masih ingat namanya M. Yuda, itu dikejar-kejar pemain, pokoknya ribut lah. Kemudian juga di Tangerang, Dejan lawan Bekasi juga pemain Bekasi diserang. Kemudian juga di Pekanbaru 2 kali kejadian. Ada gulat, terus terakhir pemain Persiraja memiting gini ya? Apa gitu. Dipiting lah. Dipiting ya kayak UFC lah gitu. Gulat. Jadi bukan sepak bola, sepak gulat. Sepak gulat. Terlepas dari kepemimpinan wasit juga memang kurang. Kita harus fair juga ya. Jadi ini seperti lingkaran setan. Masih ada lagi lah beberapa. Belum lagi gaji. Gaji di PSM itu yang tahun lalu Sayuri Bersaudara belum dibayar. Persikabo juga. Jadi betul, saya setuju. Roadmap-nya di atas kertas mungkin terlihat penuh dengan sensasi. Tapi di lapangan penuh dengan ilusi. Betul. Jadi kita mesti konsisten dan fair juga. Top bottomnya bagus, tapi kok nggak ke bottom nih? Belum menyentuh. Bahkan sekarang nggak tahu kenapa beberapa minggu terakhir ini kok makin banyak kasus di bawah yang mungkin apakah mereka sibuk memoles tim nasional kemudian lupa untuk melihat di tataran grassroots lah. Jadi isu wasit ini kayak kurang nggak bisa berhenti ya soal kontroversi ini. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh federasi dari perangkat liga atau dari federasi, dari Erick Thohir untuk membenahi kualitas wasit ini? Wah, ini saya juga bingung jujur jawabnya ya. Karena udah ada sorry saya potong. Karena dari awal VAR udah ada. Iya, exactly. Dan mungkin ada studi banding sama wasit Jepang ya? Iya, Jepang ya. Dari Jepang pun itu mungkin. Ya nggak tahu, mungkin masalah integritas atau apa ya. Karena kalau kita lihat ya, saya boleh merujuk ke satu pertandingan waktu Persiraja lawan PSPS gitu ya. Itu kan jelas offside itu. Saya pernah jadi wasit juga soalnya. Oh gitu? Ya wasit-wasitan lah gitu. Oh, wasit-wasitan. Jadi saya tahu lah kalau misalnya tipis gitu ya, cuman kira-kira setengah meter, kadang-kadang memang dalam momen yang cepat memang itu miss wajar ya. Wajar. Tapi ini mungkin ada 4 meter itu. Nggak mungkin nggak ngelihat wasitnya. 4 meter jauh itu. Jauh dari ke situ lah. Jauh, nggak mungkin nggak ngelihat lah itu. Biar serangan balik sekalipun, kan kadang-kadang kalau serangan balik dia nggak sejajar kan. Asisten wasitnya dengan garis terakhir itu masih bisa kelihatan lah. Ini dia sejajar, kemudian itu sekitar 3 atau 4 meter bisa nggak kelihatan. Ini kan ya
Saya nggak tahu juga jawabannya apa gitu loh. Nggak perlu VAR lah kalau itu. Nggak VAR juga orang tahu. Dan ada beberapa lah kejadian. Tapi itu yang paling pasti. Karena itu kan numerik ya, jelas ada perbandingannya. Kalau senggolan mungkin dia jatuh bisa subjektif. Tapi kalau itu kan udah jelas itu. Kalau udah jelas. Itu saya nggak ngerti apa lagi jawabannya. Ya patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan, udah itu aja. Dan harus ada ketegasan juga. Ya, nah itu. Jadi jangan sampai hal ini berulang. Jadi akhirnya mungkin ya sorry itu bukan saya membela, para pemain Persiraja itu pun gondok juga pasti. Walaupun saya nggak membenarkan tindakan mereka ya. Tapi orang capek juga kalau digitu-gitu terus Mas. Sekali wajar ya kesalahan. Mungkin miss atau apa dan mungkin tipis gitu ya. Tapi kalau udah 4-5 kali kan ya nggak tahu lah apakah ini sengaja atau apa, kita nggak ngerti gitu. Ya tapi kadang ya komdis atau sanksi ya tidak sebanding juga dengan apa yang terjadi di lapangan mungkin gitu ya. Iya bisa jadi itu, tapi mungkin ada faktor lain saya nggak ngerti deh, itu memang udah di luar akal sehat saya sih kalau itu sih, karena itu belatan sekali ya, vulgar sekali kejadiannya gitu. Oke, saya mau tanya nih, setelah 2 tahun PSS ini dinakodai oleh Eto'o, apakah Bung Harpo merasa sudah berada di jalur yang benar? To some extent yes. Dalam beberapa aspek ya, seperti yang saya katakan tadi, terutama di tataran timnas, bagaimana juga kita harus fair, bagaimana mereka men-treat tim nasional itu dengan memberikan fasilitas berbagai macam itu juga harus diakui oke. Ya cuman balik lagi sih, masalah soal liga ini yang belum mereka perhatikan. Terus lebih di bawahnya lagi sebenarnya, di EPA ini sering orang lupakan ya. Ini kan adalah menurut saya ini jembatan dari amatir ke profesional secara individu, dan di situ ibarat jembatannya banyak bolongnya gitu, dan ini yang mereka lupa untuk membenahi. Untuk masalah pelatihan yang saya dengar dan yang saya tahu sudah mulai ada perkembangan, misalnya mengambil lisensi D itu udah per daerah itu mereka nggak perlu lagi ke Jakarta atau kemana, mereka sediakan instruktur, terus nggak perlu nginep, lebih murah, itu kita harus apresiasi. Tapi di luar itu saya pikir masih banyak yang belum dikerjakan, dan itu ya seperti tadi di grassroots itu tampaknya nggak tahu dari dulu ini masalah klasik karena mungkin nggak seksi, nggak memberikan exposure, jadi nggak terlalu dikasih perhatian gitu. Padahal semua bermula dari situ. Marcelino Ferdinand, sebutlah siapa lagi, Witan, Egy, itu kan lahir dari bawah kan, dari SSB, dari Rizky Ridho juga, dari Piala Suratin. Nah ini menurut saya belum dibenahi secara serius. Secara serius? Belum. Oke. Berarti ada jalur yang perlu dilurusin ya? Yes, betul. Oke. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa membenahi. Ya kita juga sudah bosan sih, Bung Harpa. Iya betul, emang media sosial ya. Baru bangun tidur, ada mungkin lihat IG ribut, supporter masuk, wasit dipukulin. Betul. Liga 4 cekek-cekekan. Kan nggak ini ya? Saya pernah waktu itu ini di interview sama wartawan Jerman, majalah kalau nggak salah tulisannya Freund 11. Freund itu bahasa Jerman friend. Gitu. Jadi waktu itu kejadian di mana ya, di Bekasi atau di Candrabaga, di Karawang. Kita lawan Fiji 0-0, saya masih ingat, yang ada yang meninggal kan, yang ada roket itu. Oh iya. Terus dia bilang, terus gimana? Dia tanya, nggak ada investigasi. Gue bilang, ya itu kasusnya nggak seksi. Saya bilang gitu kan. Dia bilang itu, in Germany katanya, kalau ada 1 orang meninggal di dalam stadion, kita akan membicarakan itu berbulan-bulan katanya. Artinya itu sesuatu yang serius gitu, dan mereka jangan sampai terulang lagi. Ya tapi sorry itu saya di sini kan selalu kita ngomong mudah-mudahan ini yang terakhir, tapi it happens lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini yang terakhir, tapi pada kenyataannya biasanya ya gitulah. Kita tidak mau flashback ke belakang ya. Karena ada yang lebih besar juga gitu. Iya, itu kan ngeri lah. Ya ngeri ya. Oke, kita mau sedikit flashback ya ke belakang ya. Soal tadi kan nih dari berbagai aspek kita sudah mereformasi ya, kita sudah tadi Bung Harpa menyebut sudah berada di jalur yang benar gitu. Ada beberapa gitu yang harus diluruskan gitu. Kita sekarang ke isu pemecatan Sintayong. Nah, ini tuh sebenarnya ya mungkin sudah lama ya, bahkan beberapa bulan sejak Erick Thohir dilantik pun PSSI sudah mulai gerah dengan STY. Saya tidak tahu itu apa ya, ada sesusnya seperti apa ya. Untuk yang terakhir ini bisa di-spill gak itu? Itu what's happening?